ternyata agama itu tidak melulu soalan akal. Tidak melulu soalan logika. Terkadang agama itu justru lebih banyak bermain ke perasaan. Lebih banyak main kepada sesuatu yang tidak akal. Dan ternyata setelah aku baca Al-Quran juga bilang begitu. Misalnya contoh Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa saya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Muhammad tugas kamu tuh ada 4. Tugas yang pertama adalah yatlu alaihim ayatih, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah membacakan ayat-ayat Allah. Di situ permasalahan orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu terlalu berpegang pada transliterasi. Sedangkan bahasa itu soalan taste. Ya. Nah, sama kayak aku pada saat itu ketika di dalam Al-Quran itu dikatakan yatlu alaihim ayatih, ternyata kalau kita cuma baca berdasarkan transliterasi, arti biasa yang kita baca di dalam Al-Quran itu membacakan ayat-ayat Allah. Padahal kalau kita pikir, apakah Nabi Muhammad tuh dan nabi-nabi yang lain mengajak orang cuma dibacain ayat, nih bacain ayat ya, kamu coba dengar. Logikanya gini, orang yang diajak ngomong itu gak percaya ayat-ayat Allah. Ngapain dibacain ayat-ayat Allah? So good. Itu sama aja kayak membicarakan suatu ilmu yang orang gak menghormati ilmu. Bagi dia rubbish. Ngapain gue dengerin ini? Ternyata kalau kita perdalam dalam bahasa Arab, yatlu itu bukan hanya membacakan, tapi make them realize. Buat mereka sadar tentang dengan siapa mereka berurusan. Bahwasanya kasih mereka tanda-tanda keberadaan Allah. Kasih tahu mereka bosnya siapa. Kalau mereka tahu bosnya siapa, mereka akan naik level. Nah itu adalah yatlu alaihim ayatih. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Dan mengkuduskan diri mereka, membuat diri mereka menjadi fitrah. Jadikan diri mereka tuh tahu bahwa diri mereka lemah. Maka dua ini adalah kombinasi antara logika dan perasaan. Nah ini Islam berkata ternyata untuk mendekatkan orang dengan Islam tidak bisa hanya dengan akal. Karena akal tuh kering. Karena akal itu terbatas. Dan kita gak bisa reach lebih banyak daripada akal. Setelah aku masuk Islam, aku baru ngerti. Ternyata Islam itu adalah agama yang tidak pernah mendikotomiskan antara akal dan perasaan. Bahwa Islam itu satu paket. Maka Allah itu dan Rasul itu senantiasa berpesan bahwa orang-orang yang ketika dia masuk Islam, bukan yang dinilai yang paling bagus akalnya, bukan dinilai yang paling bagus logikanya, tapi yang dinilai adalah perubahan apa yang diakibatkan oleh iman itu. There you go. Bagaimana cara dia memperlakukan orang, bagaimana cara dia untuk merespon sesuatu. Jadi jadi bukan fisiknya, tapi sesuatu yang non fisik. Makanya perubahan itulah yang menyebabkan orang itu jadi muslim. Maka ketika Rasul ditanya tentang definisi muslim, definisi orang muslim, definisinya luar biasa. Yang aku yakin orang-orang muslim juga tidak jarang mendalami ini. Orang muslim kata Rasulullah bukan orang yang paling banyak sholat, bukan orang yang paling banyak debat.